Baiklah, ini ya lanjut dari yang tadi ya. Kalau kalian lihat di situ ada 4 kuadran dan setiap kuadran itu punya ya mesin 43, tapi kalau kita hitung sebenarnya ada 8 ya, ada 8 model relasi dan itu masing-masing punya 6 pola. Kosinus tangan, sekan dan kotangen. Itu 8 kali 6 54. Ini mau dihafal pasti akan menyulit. Sehingga begini, kita bisa menggunakan beberapa tips dan trik gitu ya, bagaimana caranya mencari nilai sudut trigonometri itu, nilai trigonometrinya tanpa harus segitu banyak. Kita bisa memperhatikan dari polanya saja. Bagaimana polanya? Ya, ini saya akan buatkan beberapa langkahnya. Yang pertama ya, kita posisinya di mana posisinya ya, kuadran mana ya, 1, 2, 3, 4, kan ada 4. Kemudian begini, ini karena dia menentukan tandanya ya, ini akan menentukan tandanya. Kalau kita benar menentukan tandanya, berarti kita sudah ya hampir dapat jawaban lah ya, kira-kira kan seperti itu. Kuadran 1 kita flashback sebentar ya. Kuadran 1 kan positif semua, baik X-nya, Y-nya, ya otomatis ya kalian bisa lihat di sini tidak ada yang negatif ya, semua positif. Berarti kuadran 1 itu ada rumah bagi semua ya. Saya bilang rumah ya, biasanya begitu. Jadi fungsi positifnya itu ada semua di kuadran 1, semua positif. Nah, kalau kita lihat di kuadran 2, makanya kalau di kuadran negatif lebih mana di kuadran 2 nih kita lihat dulu. Ada 2 relasi ya, 90 tambah alfa dan 180 kurang alfa. Ketika sin positif, tapi yang lain kosinus, tangen, sekan, kotangen itu semua negatif ya. Hanya sin dan kotangen. Iya, sin kosekan itu kan balikan dari sinus ya. Ini positif. Loh, kalau 180 apa bagi ternyata sin positif. Kosekan juga positif meskipun namanya beda ya. Namanya ini polanya kan berbeda. Kalau 10 plus berubah sama, tapi kalau 180 min namanya tetap. Tapi kan tandanya masih sama. Ya, seperti itu. Jadi ini hanya untuk sinus dan kosekan ya, itu kuadran kedua. Nih, saya tanda. Bagaimana kuadran 3? Kuadran 3 itu rumah tangan dan kotangan. Nah, kalau kalian lupa, mari kita flashback gitu ya. Kuadran itu 70 kurang alfa dan 180 plus. Kita lihat, sinus negatif, kosinus negatif, tangan positif, tangan Pak ya. Mereka positif. Kalau pakai 270 kurang alfa sama ya, sinus negatif, kosinus negatif. Berarti kuadran 3 itu rumahnya tangan. Nah, bagaimana dengan kuadran 4? Kalau kuadran 4 dari 3 relasi ya, 170 plus alfa, 300 min alfa sampai sudut negatif, kita lihat. Nah, sinusnya negatif, kosinusnya positif, kan negatif. Berarti ini kuadran 4 itu adalah rumah dari fungsi kosinus. Ini yang 360 juga begitu. Kosinusnya positif. Fungsi sudut negatif. Ya sama, sinusnya negatif, tangannya negatif, hanya kosinus dan sekan saja yang positif. Seperti itu. Kita bisa menggunakan gini. Istilahnya ya, istilah atau apa namanya ya, aslinya. Jadi kan kita mau sebut ini metode asosiasi, kita saja begini. Semua sindikat tangan apa ya? Oke, ini belum saya ganti. Nah, asosiasinya seperti
semua sindikat tangan kosong. Nah, nanti kalau misalnya ya saya andai saja saya beri warna merah ya, tebal kan, miring ya kan. Kalau di sini semua berarti satu tidak perlu berpikir apa-apa. Ini tangan itu tangan, dan ini cocok ya, gitu ya, enggak apa-apa. Nah, ini adalah asosiasinya. Jadi semua sindikat tangan kosong itu ada salah satu asosiasi yang bisa kalian gunakan. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 positif, kuadran 1 positif, kuadran 4 itu untuk kosinus. Berarti selain mereka kalau masuk sana harus minta izin. Nah, ya, selain yang disebutkan tandanya negatif. Seperti itu. Jadi di kuadran 2 misalnya, ini hanya sinus dan otomatis pasti dengan kosekan ya. Berarti kalau bukan sinus dan kosekan, berarti dia harus negatif gitu. Kuadran 3, sinus yang orang di sana rumah, sinus harus negatif. Kuadran 4, rumahnya kosinus. Berarti selain kosinus dan sekan, nah ini kalau gini, masuk rumah orang minta izin ya. Minta izin. Ini untuk menyebut negatif, mengingatkan tanda negatifnya ya. Mengingatkan tanda negatif. Ya, minta izin, min ya. Minta izin ya. Ini saya tebalkan merahkan itu ya. Minta izin ya, minus ya, minus maksudnya. Seperti itu. Nah, analoginya ya, apa sih ya? Metode asosiasinya ya. Asosiasinya dengan kalimat ya, min sama negatif. Ya, ini biasanya kalau di sekolah itu bertemu langsung ini akan lebih mudah ya. Kemudian kalian bisa. Yang kedua, nah ini baru kita menentukan nilai. Tadi kan menentukan tanda. Menentukan nilai, gunakan pola berikut. Kalau menentukan pola itu pola ini. Pertama, kita lihat. Nah, nanti kalian bisa flashback sendiri, kalian bisa baca sendiri bahwa begini, kalau kalian menentukan 160, sinus tetap sinus ya, kosinus tetap, semua nama tetap ya. 300 ini 1 ya. 180 bagaimana? 180 ya tetap juga ya. Sinus kosinus ini tetap ya. Silahkan kalian cek yang di kotak ini. 140 min ya sama juga, tetap juga. Berarti apa? Berarti begini. Jika yang digunakan adalah kelipatan genap dari 90 alih tipe, wah begitu ya, 90 derajat ya. 90 derajat itu dengan pivot ya, kalau kalian lupa ya, tapi jangan lupa lah ya, diingat lagi karena ini kan baru juga lewat sebentar. Pi per 2 begitu ya. Jadi digunakan itu adalah kelipatan genapnya 90, maka fungsi trigonometri tidak
tidak berubah. Berubah. Apa maksud? Ya, sebentar. Tidak berubah itu maksudnya apa? Sinus tetap sinus. Sinus tetap sinus. Ya kan? Kosinus tetap kosinus. Nah, ini gimana caranya ya biar enak ya, kalau ini terlalu ya tidak berubah ya. Oke, sebentar saya dulu pos supaya baca ya. Sinus ya, jadi tetap ya, enggak diubah, tidak penyesuaian nama ya. Sin tetap sin. Ya, ini nilainya, tadi itu tandanya. Makanya di sini ada dua hal yang harus kalian lakukan. Nilai iya, tandanya juga iya gitu kan. Tandanya benar, nilainya tidak ya. Jawaban kalian akan berkosinus, kosinus begitu ya. Kemudian tangan tetap tangan kan gitu. Dan seterusnya. Saya tulis aja dah ya, seterusnya. Begitu ya ceritanya. Tetapi begini, kecepatan dari 90 derajat atau pi per 2 ya. Nah, kalau kalian tidak paham maksudnya ini apa gitu. Oke, jelas lagi, berarti gini. Kelipatan genapnya itu ya berarti kalau 90 kali 1 ganjil gitu ya. Makanya kali 2 kali 4 itu maksud saya. Berarti ini 180 derajat misalnya, atau 300 derajat itu kan. Nilainya tetap tidak ada perubahan nama fungsi. Ya, 180 derajat ini kan kalau dalam bentuk pi itu sama dengan ya pi itu sendiri gitu kan. Dulu ya. Kalau 360 derajat ya ini adalah 2 pi. Jadi kalau fungsi trigonometrinya melibatkan 180 nanti 60, tidak ada perubahan nama. Tetapi bagaimana kalau dia sebaliknya? Nah, tadi kan kalian kalau perhatikan itu ada yang berubah ya. Ketika kita pakai 170, sinus jadi kosinus, ya kan? Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan, dan seterusnya. 70 ya. 10 min ya juga sama, berubah juga, 270 kurang alfa ini ya. Sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus, tangan jadi kotangan. Itu patah 270, kalau kalian bagi dengan 90 hasilnya 3. 3 itu ganjil, itu maksudnya. Nah, 10 plus 90 kan hasilnya 1. 1 ganjil. Ganjil. Makanya ini lihat, ternyata polanya ya sama. 170 sinus, sinus, sinus jadi sinus, tangan jadi kotangan, dan seterusnya. 90 negatif ya, 90 kurang alfa ya juga begitu. Nah, maksud di penjelasan kedua, jika yang digunakan adalah kelipatan ganjil ya, ganjil. Berapa? 90 dan 270. Berapa? 90 derajat itu, 90 derajat itu kalau ditulis adalah pi per 2 dalam bentuk radian loh ya. Nah, 270 ini 3 2 alias 3 2 aja sih. Fungsi trigonometrinya akan mengalami penyesuaian. Kita bilang loh ya, akan disesuaikan. Apa ya? Disesuaikan saja ya. Ya aja sinus. Ingat ya, ini poin penting. Menjadi kosinus. Kemudian kosinus menjadi sinus. Tangan ya kan menjadi tangan, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Ini
Sepertinya perlu saya tebalkan ya, supaya terbaca oleh kalian itu ya. Saya tebal, saya beri merah ya, di highlight ya. Kalau ganjil ini ya supaya beda ya. Ini saya tetap tebalkan, ini beda, biru saja. Nah, ini kata kuncinya tetap ya, tidak berubah. Oke, juga ada ya kalau begitu ya. Ini jadikan merah saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat dengan jelas. Fungsi trigonometri akan mereka. Nah, ini saya warnanya biru. Oke, saya harap kalian nyaman dan bisa belajar dengan begini ya. Nah, ini tips dan trik ya, semua sangat kosong. Oke. Ini saya akan coba cari dulu ya, ada gambarnya tidak ya? Karena akan lebih enak dilihat ya. Saya cek dulu ya. Kalau tidak, akan lanjutkan di yang selanjutnya ya, bahan modul ya. Kuadran, adakah kuadran? Pembagian kuadran. Kalau tidak ada, nanti akan saya buatkan nyusul saja ya. Apa ini? Nah, kita ya. Ini loadingnya lama juga ya. Menentukan, nanti akan saya kasih gambar ya. Ya dulu. Tidak, ini bukan yang ini ya berarti. Nah, ini dia. Ya, saya pakai ini lagi ya. Saya pakai ini lagi. Ganti teks ya. Apa ya? Nah, gini. Semua. Teks saya pakai large ya, biar besar ya. Colornya saya pakai red. Semua kuadrat semua ya, nilai sudutnya ini sudah saya isikan. Semua terus ya. Kita copy lagi, kita paste lagi. Di kuadrat 2 ingat yang 2 rumah dan sinus. Kalian lebih ingat, saya ginikan saja ya kalau gitu ya. Sindikat. Mudah-mudahan kalian dengan ya. Sindikat. Sebentar, saya edit dulu ya. Tolong bersabar ya, bersabar. Karena trigonometri ya gambar juga, makanya kalau agak lambat saya update ya, harap maklumi ya, karena butuh gambar banyak sekali. Ini tangan kuadrat itu tangan maksud apa? Nah, saya edit lagi. Terakhir kosong ya, kosong. Apalah. Kita edit ya. Kosong. Apa ya? Oke. Ya. Ini ini sebentar ya. Saya mau lihat dulu X aksis. Saja. Kayaknya lebih enak deh kalau dimatikan. Nah, begini. Oke, ini akan saya ekspor dulu ya. Ya. Ekspor. Tanda kuadran. Oke, jadi kalian memang kalau perlu nih latihan sering, karena kalian ini
bisa lupa nanti kalian. Tanda kuadran, tanda kuadran, oke? Ya. Nah, oh, bukan di sana. Oh, di sini maksudnya. Oke, saya akan kecilkan sedikit ya supaya tidak terlalu banyak menghabiskan space, menghabiskan ruangan ya. Saya buatkan. Oke, ini tips dan triknya ya. Saya rasa cukup sekian saja. Nanti bagaimana menghitung sudut di berbagai kuadran tersebut kita akan bahas di video yang lain ya. Ini supaya panjang. Oke, seperti ini ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan ya. Kita akhiri dulu sampai di video selanjutnya.